Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Statistika Matematika 2. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang metode maksimum likelihood. Sebelum itu kita akan kenalan dulu dengan apa sih estimasi gitu ya. Jadi estimasi itu kegiatan penarikan kesimpulan statistik yang berawal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Itu adalah estimasi. Jadi dalam penarikan kesimpulan itu kan terdapat dua metode, yaitu metode deduksi dan induksi. Kalau deduksi itu umum ke khusus, tapi kalau metode induksi itu khusus ke umum. Dan namun dalam praktiknya, walaupun terdapat dua metode, dalam praktiknya penelitian di lapangan, kita lebih berpegang dalam statistik itu lebih berpegang pada metode induksi, yaitu penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada sifat-sifat sampel sebagai dasar penarikan kesimpulan. Kenapa lebih sering menggunakan metode induksi, yaitu menggunakan sampel yang digunakan sebagai penarikan kesimpulan? Karena dalam praktik penelitian di lapangan itu kan kita punya banyak keterbatasan, ada keterbatasan biaya, waktu maupun tenaga. Nah, pertanyaannya, apakah dalam menggunakan metode ini, yaitu kita hanya mengambil sampel saja, apakah nanti parameter yang kita peroleh dari sampel ini, kemudian kita cari estimasinya, apakah estimasi yang kita peroleh ini nanti benar-benar mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan, gitu kan ya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut kita butuh metode penaksiran parameter populasi yang baik ya. Nah, dalam statistika estimasi itu kan dibagi menjadi dua, ada estimasi titik dan estimasi interval. Dalam estimasi titik itu terdapat dua metode, yaitu metode moment dan metode likelihood. Yang akan kita bahas ini adalah pertama adalah metode likelihood, karena sejauh ini metode likelihood itu metode yang paling populer dalam menghasilkan estimator. Jadi dan metode ini merupakan estimasi parameter dari distribusi peluang yang didasarkan pada fungsi likelihood. Gitu ya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang metode maksimum likelihood, langsung saja ya. Kita punya dua definisi tentang metode maksimum likelihood. Yang pertama adalah ketika parameternya itu hanya satu, dan yang kedua ketika parameternya itu lebih dari satu. Oke, kita bahas yang pertama, jika parameternya adalah satu. Misalkan X adalah variabel random dengan fungsi densitas f(x theta) dengan theta itu adalah parameter yang tidak diketahui. Jika x1, x2 sampai dengan xn merupakan sampel random berukuran n dari variabel random x, maka fungsi likelihood didefinisikan sebagai berikut. Jadi fungsi likelihood itu dituliskan L theta itu sama dengan fungsi x1 theta dikali fungsi x2 theta sampai dengan fungsi dikali fungsi xn theta, atau dapat dituliskan adalah hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan n fungsi xi theta. Gitu ya. Jadi estimator maksimum likelihood itu dituliskan dalam bentuk tetatopi. Jadi tetatopi ini diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, cara mendapatkan estimator maksimum likelihood itu diperoleh dengan cara mendapatkan turunan pertama dari fungsi likelihood, ya. Dan turunan pertama dari fungsi likelihood dan kemudian disama dengankan 0. Jadi kita bisa menggunakan persamaan do per do theta fungsi kali fungsi likelihood sama dengan 0. Karena menggunakan ini itu sedikit cukup sulit,
kita bisa menggunakan logaritma natural. Kenapa kita bisa menggunakan logaritma natural? Karena dalam fungsi ln atau logaritma natural ini merupakan fungsi monoton, sehingga kita bisa menggunakan fungsi ini untuk mencari estimator maksimum likelihood, yaitu dengan cara menentukan penyelesaian do per do theta ln L theta disama dengan 0. Jadi kita nanti akan lebih sering memakai ini, gitu ya. Kemudian untuk definisi yang kedua, jika fungsi likelihood mengandung K parameter yang tidak diketahui, yaitu L, theta 1, theta 2 sampai dengan theta K, estimator maksimum likelihood dari theta sama dengan theta 1, theta 2 sampai dengan theta K adalah nilai-nilai theta 1 topi, theta 2 topi sampai dengan theta K topi yang memaksimumkan fungsi likelihood theta 1 topi, theta 2 topi sampai dengan theta K topi. Itu secara definisi, bisa dipahami? Mungkin kalau bicarakan seperti itu kita sedikit bingung ya kalau nggak lihat contohnya langsung. Oke, nanti kita akan ambil dua contoh. Yang pertama kalau parameternya 1, yang kedua kalau parameternya 2. Tapi sebelum itu kita akan berdasarkan definisi itu tadi dan catatan yang saya berikan ini, kita punya 4 langkah dalam menentukan estimator fungsi likelihood. Estimator maksimum likelihood. Jadi langkah pertama kita harus tahu fungsi densitas dari variabel random tersebut. Kemudian kita cari fungsi likelihoodnya dengan cara hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan N, fungsi densitasnya, fungsi XI theta. Itu ya. Kemudian yang kedua, setelah ketemu fungsi likelihood atau L theta, kemudian fungsi likelihood itu kita ubah dalam bentuk logaritma likelihood, yaitu ln L theta. Setelah ketemu bentuk ln L theta-nya, kita turunkan terhadap parameternya. Misal karena ini theta berarti menentukan turunan dari ln L theta terhadap theta, kemudian disama dengan 0. Nah, setelah ketemu turunannya, kita akan ketemu bentuk persamaan likelihood dengan estimator theta adalah theta topi. Itu adalah 4 langkah dalam menentukan estimator maksimum likelihood. Itu ya. Bisa dipahami? Oke, kita langsung ke contoh saja ya. Contoh yang pertama, jika diketahui X1, X2 sampai dengan Xn, sampel acak yang diambil dari distribusi variabel acak X yang mempunyai fungsi densitas theta X pangkat theta min 1 untuk X lebih besar 0 kurang dari 1, maka tentukan fungsi likelihood dari theta atau estimator persamaan likelihood atau estimator persamaan likelihood-nya atau MLE-nya dari theta. Oke ya. Langkah pertama, kita menentukan fungsi MLE dulu. Sebelum itu kita harus menuliskan dulu nih fungsi densitasnya. Nah, ini kan sudah diketahui. Fungsi densitasnya adalah theta kali X pangkat theta min 1. Kalau misal nanti dalam soal adalah mungkin distribusi Poisson, kemudian atau distribusi gamma, berarti kita menuliskan fungsinya dulu, fungsi densitas dari distribusi tersebut. Oke ya. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan L theta, itu kan sama dengan hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan N fungsi XI theta. Nah, kita tahu bahwa fungsi densitasnya itu kan theta kali X pangkat theta min 1. Sehingga kita substitusikan ini menjadi persamaan ini ya. Berarti hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan N theta XI pangkat theta min 1. Oke, karena ini artinya adalah hasil kali, maka kita uraikan persamaan ini menjadi bentuk persamaan theta
X1 pangkat theta min 1 dikali theta X2 pangkat theta min 1 sampai dengan kali theta Xn pangkat theta min 1. Oke ya, dari sini ke sini oke? Bisa dipahami? Saya. Kemudian, nah ini kan perkalian nih. Kita pisah-pisah nih, kita uraikan lagi. Theta kali theta kali theta ini kan sebanyak n. Berarti kan ini bisa saya tulis theta pangkat n. Oke ya. Kemudian ini kan X1 pangkat theta min 1 kali X2 pangkat theta min 1 dan seterusnya sampai dengan Xn pangkat theta min 1. Ini kan bisa saya tuliskan hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan N Xi theta min 1. Oke ya. Dari sini ke sini oke? Bisa dipahami ya? Oke. Nah ini berarti kita ketemu fungsi likelihood-nya. Jadi fungsi likelihood-nya adalah theta pangkat N hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan N Xi theta min 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi logaritma MLE. Oke, kita mencari fungsi logaritmanya dengan cara ini ya, ln L theta. Nah, L theta tadi kan kita ketemu ini. Berarti tinggal kita ganti aja. Berarti ini ln theta pangkat N kali hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan N Xi theta min 1. Oke ya. Kemudian kita silakan diingat-ingat kembali tentang sifat logaritma ya. Sifat perkalian logaritma, pembagian, dan seterusnya. Silakan diingat. Nah, ini kan kali. Dalam sifat logaritma, kali itu kan berarti tambah. Maka ini bisa saya uraikan. Ln theta pangkat N tambah ln sigma. Kenapa ini menjadi sigma? Karena ini kan artinya hasil kali Xi theta pangkat min 1 dari I1 sampai dengan N itu kan berarti perkalian seterusnya toh. Kalau dalam fungsi logaritma perkalian kan adalah penjumlahan, maka ini berubah menjadi sigma, sehingga ini menjadi ln sigma Xi pangkat theta min 1 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Bisa dipahami? Kemudian dari sini ke sini kita masih menggunakan sifat logaritma. Ini kan bisa maju ke depan nih, sehingga ini menjadi N ln theta ditambah ini juga pangkatnya ya. Logaritma A pangkat N itu sama dengan N logaritma A. Ya. Sehingga ini bisa saya tuliskan theta min 1 kali sigma ln Xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Oke. Kemudian langkah ketiga itu kita mencari turunan pertama dari MLE. Caranya kita turunkan terhadap theta. Jadi kita turunkan ln L theta, kita turunkan terhadap theta, kemudian disama dengankan 0. Dari N ln theta itu N tetap N ya. Kemudian ln theta, turunan dari ln theta itu sama dengan 1 per theta, sehingga ini N kali 1 per theta, plus ini kan diturunkan terhadap theta, berarti 1 kan. Oke ya. Sehingga kita tinggal peroleh ln Xi untuk sigma ln Xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 0. Nah, yang kita mau cari tahu itu kan tetanya, sehingga kita buat menjadi theta sama dengan. Sehingga ini kan bisa saya tuliskan N per theta sama dengan min sigma ln Xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Sampai sini bisa dipahami? Karena tujuan kita mau mencari estimator theta, sehingga kita buat menjadi theta sama dengan. Itu ya. Sehingga ini menjadi theta sama dengan min N per sigma ln Xi untuk
I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu kita ketemu turunan pertama dari MLE. Sehingga kita peroleh estimator MLE dari theta adalah theta topi min N per sigma ln XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Oke ya, bisa dipahami? Silakan dipahami pelan-pelan sambil dicatat. Oke, itu contoh pertama untuk parameternya hanya 1. Sekarang kita ambil contoh kedua kalau parameternya 2. Jadi misalkan misalkan X1, X2 sampai dengan Xn merupakan sampel random dari variabel random X berdistribusi normal mu dengan rata-ratanya adalah mu dan variannya adalah sigma kuadrat, maka tentukan estimator mu dan sigma kuadrat. Oke ya. Kita langkah pertama mencari fungsi densitas karena ini merupakan distribusi normal, maka kita cari tahu dulu nih fungsi densitas dari distribusi normal. Fungsi densitas dari distribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat itu kan 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min setengah kali X min mu per sigma kemudian dikuadratkan dengan X. Untuk X itu lebih besar min tak hingga kurang dari tak hingga. Sehingga karena kita sudah tahu fungsi densitasnya, kita bisa mencari tahu fungsi MLE-nya dengan mensubstitusikannya. Jadi karena ini parameternya adalah mu dan sigma kuadrat, maka ini adalah L mu sigma kuadrat sama dengan hasil kali fungsi densitasnya ya, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Kita substitusikan, kita kan tahu fungsi densitasnya ini nih. Kita tinggal substitusikan sehingga kita peroleh 1 per sigma kali 2pi E pangkat min setengah X1 min mu per sigma kemudian dikuadratkan dikali 1 per sigma akar 2X kali E min setengah kali X2 min mu per sigma dikuadratkan sampai dengan Xn ya. Jadi sampai dengan 1 per sigma akar 2pi E min setengah kali Xn min mu per sigma kemudian dikuadratkan. Oke ya. Kemudian kita mana yang bisa kita pisah? Yang sama kan ini nih. 1 per sigma akar 2pi kali 1 per sigma akar 2pi kali 1 per sigma akar 2pi. Ini kan kita bisa tuliskan 1 per sigma akar 2pi. Sorry, ini bukan kuadrat ya. Ini adalah N. Ini ya. Kali E pangkat min setengah. Karena ini sama ya, semuanya min setengah berarti bisa saya tuliskan E pangkat min setengah. Sedangkan untuk X1 min mu per sigma kemudian dikuadratkan ini, karena ini kan X1, X2, Xn, bisa saya tuliskan menjadi sigma. Karena ini kan perkalian perpangkat kan. Kalau perkalian pangkat itu kan berarti penjumlahan. Maka ini kan pangkatnya itu bisa saya tuliskan sigma Xi min mu per sigma, sigma Si min mu per sigma dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Sampai sini oke? Oke, bisa ya? Oke, sampai sini bisa ya? Oke, kemudian persamaan ini kita untuk persamaannya ini saya kuadratkan sehingga kita bisa peroleh fungsi MLE-nya adalah L mu sigma kuadrat itu sama dengan 2pi sigma kuadrat pangkat min N per 2. Jadi ini saya kuadratkan, kemudian bentuknya saya rubah menjadi seperti ini. Kali E pangkat min setengah sigma Xi min mu per sigma dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu kita ketemu fungsi MLE-nya.
Langkah kedua adalah menentukan fungsi logaritma dari MLE-nya, gitu ya. Jadi ln L mu sigma kuadrat itu sama dengan ln 2pi sigma kuadrat pangkat min n per 2 E pangkat min setengah sigma xi min mu per sigma dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai dengan n. Kita menggunakan sifat logaritma lagi. Itu sehingga kita bisa ubah bentuk ini menjadi bentuk ini adalah min n per 2 ln 2pi sigma kuadrat min setengah sigma xi min mu per sigma dikuadratkan kali ln E, ya kan? Kan ini pangkat kan? Ini pangkat berarti bisa majukan gini kan? Kali ln E. Sehingga kita peroleh ini bisa saya pisahkan sehingga menjadi min n per 2 ln 2pi min n per 2 ln sigma kuadrat, karena ln E itu sama dengan 1 sehingga ini bisa saya rubah. Kemudian ini 1 per sigma kuadrat, ini kan berarti 1 per sigma kuadrat saya majukan ke sini bisa juga kan, sehingga ini min 1 per 2 sigma kuadrat sigma xi min mu kuadrat. Itu kita ketemu fungsi logaritma dari MLE. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari turunan pertama dari MLE. Karena ini ada 2 parameter, kita menggunakan turunan parsial. Ya. Langkah pertama kita turunkan terhadap mu, sehingga ini do per do mu ln L mu sigma kuadrat sama dengan 0. Karena kita turunkan terhadap mu yang enggak ada mu-nya berarti itu kan 0. Sehingga ini 0, enggak ada mu-nya, ini kemudian juga 0. Gitu ya. Nah, ini untuk 1 per 2 sigma kuadrat ini kan konstan ya, sehingga saya bisa tuliskan tetap 1 per 2 sigma kuadrat. Kemudian xi min mu sigma xi min mu kuadrat ini saya uraikan sehingga bentuknya menjadi xi kuadrat min 2xi mu plus m mu kuadrat sama dengan 0. Oke ya. Karena ini bentuknya konstan, maka bentuknya ini kan bisa saya rubah menjadi ini ya. 1 per 2 sigma kuadrat sigma xi kuadrat. Ini bisa saya tuliskan menjadikan 2 mu ya. 2 mu karena ini konstan sigma xi, ini kan aslinya gini kan, sigma 2xi mu. Kemudian 2 mu-nya itu karena konstan saya majukan gini ya, sehingga menjadi sigma xi. Karena ini mu kuadrat ini juga konstan, sehingga bisa saya tuliskan plus n mu kuadrat. Oke ya. Nah, karena kita kan menurunkan terhadap mu, sehingga ini kan karena ini tidak ada mu-nya, ini kan sama dengan 0, sehingga ini konstan berarti 1 per 2 sigma kuadrat, 2 mu saya turunkan menjadi min 2 kali sigma xi plus n mu kuadrat. Oke ya. Sorry, ini ada yang salah kayaknya. Ya, ini 2. Harusnya ini 2. N mu. Sorry ya, ini berarti menjadi 2 n mu. Diturunkan menjadi 2 n mu sama dengan kan 0. Kemudian kedua ruas ini saya kalikan min 1 per 2 sigma kuadrat. Sehingga persamaannya akan menjadi ini. Mu sama dengan 1 per n sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan n. Oke ya. Kalau tidak
Tidak percaya silahkan dihitung. Ini kedua ruas dikalikan dengan min 1/2 sigma kuadrat. Oke ya, nanti akan ketemu ini. Nah, 1/n sigma xi itu kan sama dengan x bar. Ya kan? Sehingga bisa dituliskan mu itu sama dengan x bar. Bisa dipahami? Nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Sambil memahami ini tadi Surya Densa, jadi silahkan ditulis. Kemudian yang kedua kita cari parameter sigma kuadrat, sehingga kita turunkan terhadap sigma kuadrat menjadi do sigma kuadrat ln L mu sigma kuadrat sama dengan 0. Karena ini kita turunkan terhadap sigma kuadrat, maka yang nggak punya sigma kuadrat berarti 0. Sehingga ini adalah 0 ya. Kemudian ini diturunkan menjadi, ini ya, ln sigma kuadrat itu diturunkan menjadi 1 per sigma kuadrat. Ini tetap n/2. Min, ini kan berarti menjadi gini kan, 1/2 sigma kuadrat pangkat min 1 ya. Jadi per sigma kuadratnya ini saya ubah menjadi bentuk ini. Kali sigma xi min mu dikuadratkan sama dengan 0. Oke, sampai sini. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ini tetap berarti min n/2 1 per sigma kuadrat min setengah ya. Ini kemudian diturunkan sehingga menjadi min 1 sigma kuadrat pangkat min 2 sigma xi min mu dikuadratkan. Oke, kita sederhanakan. Jadi dalam MLE ini kita pertama harus pintar-pintar menyederhanakan ini fungsi likelihood-nya ya. Kita pintar-pintarlah menyederhanakannya. Kemudian dalam bentuk ininya juga kita harus kita cari bentuk lainnya, bentuk sederhananya, agar memudahkan kita dalam menghitung. Oke ya? Ya, ini sampai dengan sigma min mu kuadrat sama dengan 0. Kemudian agar memudahkan kita kali dengan 2 sigma pangkat 4, sehingga itu kita peroleh min n sigma kuadrat plus sigma xi min mu kuadrat sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kan karena kita mau mencari parameter sigma kuadrat, sehingga kita buat menjadi sigma kuadrat sama dengan 1/n sigma xi min mu kuadrat. Jadi kesimpulannya kita peroleh estimator MLE dari dari mu dan sigma. Dari mu dan sigma kuadrat adalah mu topi itu sama dengan x bar, karena tadi sama dengan rata-rata ya. Kemudian untuk sigma kuadrat topi itu sama dengan sigma xi min mu per n sigma min mu kuadrat per n. Untuk i sama dengan 1 sampai dengan n. Oke, itu saja yang kita bahas tentang metode likelihood. Saya kira silakan dipahami. Jika ada kesulitan silakan kita diskusikan di grup. Dan pertemuan besok kita akan menggunakan kita akan belajar metode yang kedua pada estimator titik, yaitu metode momen. Gitu ya. Pertemuan saya ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.